Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya ke channelnya Izan Tutor. Oke sahabat semua, halo semuanya, khususnya youtuber pemula ya. Bentar ya, saya akan matikan kipas berisik. Jadi di YouTube ini bisa dibilang misterius ya. Jadi di YouTube ini kita berbagai cara mencari langkah, cara mencari subscriber, mencari jam tayang khususnya buat pemula ya. Kalau saya sih udah nggak kaget lagi karena pengalaman yang sudah ya, udah beberapa channel. Jadi kalau untuk sekarang ya saya jalani saja ya, gimana alurnya ya. Jadi buat teman-teman semua, khususnya youtuber pemula, kuncinya yang pertama harus konsisten ya dengan konten kita. Yang pertama konsisten, dan yang kedua itu kita rajin-rajin berkomentar ya. Oh ya, saya juga banyak sekali mendapatkan spam ya, mendapatkan komentar yang spam. Jadi banyak sekali saya menghapus komentar itu karena komentar itu adalah spam. Jadi dia itu komenannya masuk tapi nggak ada nggak ada tulisan ya. Komennya masuk tapi nggak ada tulisan. Jadi buat teman-teman, jadi kalau mau berkomentar, berkomentarlah yang sesuai dengan isi video ya. Saya juga nggak tahu kenapa banyak sekali komentar itu isinya spam ya. Nggak tahu apa memang orang yang iseng atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Jadi buat teman-teman, kalau berkomentar ya berkomentarlah sesuai dengan isi video ya. Jangan ada kata-kata embel-embel mampir balik, kunjungi channel, jangan dipakai lagi lah. Saya juga nggak tahu apakah memang dari YouTube memang dikenal spam atau bagaimana, saya nggak tahu. Banyak sekali komentar-komentar yang tidak bisa dibaca. Saya juga belum tahu itu kenapa gitu ya, karena terlalu banyak ya isi video. Di video itu saya lihat banyak komentar tapi nggak bisa dilihat. Akhirnya saya hapus ya teman-teman. Jadi kunci untuk menjadi youtuber itu konsisten ya, konsisten dengan konten kita. Jadi kalau untuk upload video itu kalau bisa diusahakan mencari jam-jam yang ramai penonton. Jam-jam yang ramai penonton kita bisa lihat dari YouTube Studio. Kita bisa lihat dari YouTube Studio itu jam berapa saja orang yang ramai ya. Kita bisa lihat, koreksi di YouTube channelnya masing-masing. Jadi di situ kan bisa dilihat, dikoreksi jam penonton kita ya. Jam penonton kita itu yang banyak di jam berapa. Karena kita juga di saat jam-jam orang sering menonton itu, disitulah orang akan sering menonton channel kita ya. Jadi buat teman-teman, yang pertama usahakan setiap hari upload, khusus untuk pemula ya. Semakin banyak penonton, kalau kita sering upload itu penontonnya nggak akan lari. Karena kalau kita sering upload, kalau video kita memang rame, terus kejar terus. Karena apa? Karena penonton itu tadi masih balik ke kita ya. Dan juga itu tadi itu berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman, jadi kalau mau upload yang pertama jam-jam yang ramai penonton ya. Kita bisa lihat dari YouTube Studio masing-masing. Di situ kan ada jam-jamnya kan kelihatan, jam-jam tontonnya ya. Jadi buat teman-teman, saya nggak tahu kali ini saya banyak sekali terkena spam ya, terkena
komenan spam. Nggak tahu orang iseng atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Jadi yang jelas komentar itu banyak yang nggak bisa dilihat ya. Akhirnya saya hapus semua komentar-komentar itu. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau mau berkomentar, berkomentarlah sesuai dengan isi video supaya tidak merusak channel kita masing-masing ya. Karena sama, orang yang berkomentar itu akan kena dampaknya juga ya. Jadi sesuai dengan isi video, kalau bisa ditonton, usahakan tonton itu sampai full. Kita itu nggak ada ruginya untuk menonton sampai full ya. Kita itu pemula itu mencari jejak terlebih dahulu ya. Mencari jejak, bagaimana cara mencari jejak itu? Ya mencari jejak itu dengan cara kita sering-sering berkunjung ke channelnya tetangga, terutama channel-channel yang masih kecil ya. Channel-channel yang masih kecil, usahakan konsisten untuk menonton channel itu ya. Jadi dalam satu hari itu kita tonton apakah 3 video, apa 2 video, cuman konsisten kita rutin gitu ya. Setiap dia upload kita ini tonton gitu ya. Karena saya sendiri jamnya apa penontonnya ya, cuman penontonnya banyak tapi komentarnya yang banyak spam, saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi buat teman-teman, jadi YouTube ini kita masih tanda tanya kesalahan itu dari mana, saya juga nggak tahu ya. Berdasarkan pengalaman saya selama YouTube ya, banyak macamnya, dicoba kayak gini nggak bisa, coba kayak gini nggak bisa. Terkadang kita biarkan ketemu videonya ada yang rame ya, yang seluruh ikut rame, karena saya itu ada beberapa channel, tapi itu semua saya praktekkan ya. Saya coba dengan berbagai cara, tapi hasilnya juga zong. Nah di channel yang ini saya yang jelas ingin konsisten untuk upload video setiap hari. Jadi selagi penonton itu rame, terus kita upload ya, supaya penonton kita tadi jangan lari. Cuman saya nggak tahu kenapa komentar-komentar itu tadi banyak yang hilang, banyak yang nggak bisa dibuka ya, banyak yang spam. Jadi komentar tadi langsung saja saya hapus semua gitu ya. Jadi buat teman-teman, kunjungilah channel-channel yang sekiranya bisa mendukung channel kita ya. Kita dari komentar yang sopan, pokoknya dari kata-kata itu bagaimana kita bisa menarik penonton ya. Bagaimana kita bisa menarik penonton itu untuk kembali ya. Jadi itulah tadi saran dari saya ya. Itu menurut pengalaman, kita itu menonton harus full ya. Jadi kalau memang berat kita menonton di video-video panjang, kita buka channelnya, kita cari video yang pendek ya. Kita tonton beberapa video supaya kita bisa meninggalkan jejak ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita sering menonton 2 atau 3 video di channel itu, nanti video kita juga akan ketarik karena sudah ada jejaknya kita menontonnya. Jadi kalau teman-teman nggak mau menonton, ya bagaimana ada jejaknya gitu ya? Nggak akan ada jejaknya, karena jejaknya tadi mau dicari dulu. Sama orang seperti buka sawah, orang itu bisa dibilang masih belukar, masih harus ditebasi, masih harus dicangkoli, baru ditanam, baru nuai hasilnya. Tapi kalau teman-teman nggak mau nonton channel orang,
Ya kalau mau coba sendiri ya. Kalau mau coba silakan. Karena buat saya di sini sesuai dengan pengalaman. Karena saya dulu membangun channel, jujur yang pertama kali itu ya 2 tahun baru diterima dimonetisasi, baru bisa gajian. Nah yang kemarin itu 5 bulan bisa diterima YouTube ya. Jadi itu kembali lagi kepada teman-teman sendiri, bagaimana caranya untuk berkomentar yang sopan, kata-kata sesuai isi video, nonton dengan durasi full. Kalau durasi tonton teman-teman bagus, itu akan menyuruh akan direkomendasikan oleh YouTube gitu ya. Video kita itu akan keseret. Jadi ya sekarang ini kalau kita nggak menonton, bagaimana video kita akan berkembang gitu ya. Karena bisanya berkembang video kita itu karena kita sudah menonton channel orang, durasinya panjang, makanya di situ sudah meninggalkan jejak video kita ya, jejak tonton kita, makanya video kita bisa direkomendasikan ke situ. Ya boleh sih teman-teman buktikan memakai handphone siapa gitu ya, buka channel yang kita tonton keseringan, lihat saja di situ bisa kelihatan video yang sering kita tonton itu akan nampil di beranda gitu ya, akan nampil di beranda. Jadi sama kita juga menonton video orang, video kita juga kalau sudah keseringan menonton di video orang tersebut, itu akan menampil di beranda mereka, akan nampil di beranda mereka. Jadi kembali lagi kepada teman-teman ya, kepada teman-teman bagaimana cara mencari penonton ya, mencari penonton. Jadi kalau saya sih ya sesuai dengan karena udah 4 tahun pembelajaran ini terlalu banyak sudah, jadi cara seperti ini dicoba, cara seperti ini dicoba. Cuman kalau caranya tidak benar itu akan sia-sia, itu juga akan merugikan teman-teman sendiri ya, akan merugikan teman-teman sendiri, karena channelnya juga nggak akan berkembang dan penontonnya juga akan sepi. Oke lah, sekarang kita boleh bisa kejar jam tayang, bisa kejar subscriber. Cuman kalau memang orang itu yang mengikuti kita itu nggak benar-benar orang mengikuti kita, itu juga hasilnya sama. Jadi kalau memang kita memang real, memang orang itu subscribe sendiri, karena orang subscribe itu sebenarnya dari kata-kata kita, dari kata-kata kita yang sopan sesuai dengan isi video, mungkin orang itu bisa balik. Jadi nggak perlulah kita ada kata-kata berkunjung balik atau mampir, itu jangan dikasih kata-kata seperti itu, karena saya banyak sekali menghapus komentar yang nggak bisa kelihatan, itu banyak sekali ya, banyak sekali saya menghapus komentar itu. Saya juga nggak tahu, sampai sekarang saya juga masih bingung kenapa komentar itu nggak bisa ditampilkan. Itu saya juga masih saya pelajari kenapa dia itu nggak bisa dibuka ya, saya juga bingung gitu ya. Jadi kembali lagi kepada diri teman-teman masing-masing ya. Itu kalau dari saya seperti itu, pengalaman saya seperti itu. Cuman pengalaman teman-teman saya nggak tahu ya, pengalaman teman-teman saya nggak tahu, karena saya juga sudah, namanya kita belajar sama-sama pemula, itu harus banyak-banyak kita kita harus banyak belajar ke YouTube yang senior ya. Di situ pembelajarannya juga udah banyak, cuman kita sendiri yang bisa mengambil keputusan yang mana yang bisa kita manfaatkan dan yang mana yang tidak bisa kita manfaatkan. Jadi buat teman-teman, itulah tadi kembali kepada
diri kita masing-masing. Tapi kalau mau menggunakan akal yang curang ya silakan saja, karena resiko kembali lagi kepada diri sendiri ya. Resiko kembali lagi kepada diri sendiri. Kita di awal kita bagus, mungkin akhirnya nantinya video kita itu setelah dimonetisasi itu akan sepi kalau kita dengan cara-cara yang curang. Jadi kalau saya sekarang, saya setiap ada komentar selalu saya balas, setiap ada ini saya kunjungi. Itulah yang saya terapkan di channel yang baru ini ya. Di channel yang baru ini memang saya ingin mencari yang real ya. Tidak mudah kita mencari subscriber, tidak mudah kita mencari jam tayang ya. Itu pengalaman dari awal sampai sekarang. Ada 3 channel. 3 channel itu ya alhamdulillah yang pertama 2 bulan, yang pertama 2 tahun, yang kedua itu 5 bulan, dan yang ketiga dipercepat lagi ya. Karena ilmu, semakin bertambahnya ilmu, semakin kita bisa lebih berkembang gitu, karena ilmu bertambah terus ya. Jadi di sini teman-teman bolehlah saling sharing, bisa berkomentar ya. Mungkin teman-teman sendiri mungkin ada pengalaman yang berbeda dengan saya. Kita jadi di sini tujuannya bukan untuk menggurui, tapi kita saling sharing bagaimana caranya video kita ramai penonton gitu ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang memberikan komentar spam, itu akan merugikan diri kalian sendiri ya. Jadi kalau mau berkomentar, berkomentarilah yang baik ya, sesuai dengan isi video. Kalau saya sih tidak perlu teman-teman menyuruh mampir. Kalau memang ada teman-teman ada meninggalkan jejak di video saya, pasti saya kunjungi satu persatu. Karena saya tidak menggunakan satu handphone ya. Tidak menggunakan satu handphone untuk mengunjungi channel teman-teman semua. Jadi teman-teman yang sudah berkunjung ke tempat saya menggunakan 3 HP. Saya menggunakan 3 HP dengan akun yang sama ya. Akun yang sama, jadi channel yang sama. Jadi yang satu nonton ini, satu nonton ini, satu nonton ini. Nah dari situlah saya, setiap orang berkomentar saya lihat satu-satu ya. Jadi mungkin dia berkomentar tidak langsung saya balas, saya biarin dulu kadang 1 hari, nanti baru besoknya saya kunjungi balik. Itu kalau prinsip saya. Tapi kan saya juga nggak tahu prinsip teman-teman semua bagaimana, saya nggak tahu. Jadi kalau orang berkomentar di tempat saya itu mungkin terkadang nggak langsung saya balas, karena saya menghindari yang bisa dibilang spam ya. Jadi kalau kadang-kadang orang berkomentar itu saya pending terus saya biarkan dulu ya. Saya lihat, nanti saya kunjungi satu. Jadi 3 handphone itu saya tonton dengan orang-orang yang terutama yang sudah subscribe. Biasanya kalau yang sudah subscribe, boleh teman-teman cek sendiri ya. Itu selalu saya koreksi. Siapa yang subscribe saya koreksi. Jadi siapa yang subscribe, mungkin hari ini dia subscribe, mungkin 2 hari atau 3 hari saya kunjungi, itu minimal saya tonton videonya itu minimal 4. Kenapa? Karena supaya channel kita juga bisa berkembang. Karena kita jejaknya sudah bisa dibilang di situ kan udah luas. Makanya kita akan direkomendasikan ke yang kita tonton tadi. Kembali lagi kepada teman-teman. Di sini saya bukan untuk menggurui ya. Di sini saya bukan untuk menggurui, tapi di sini kita saling sharing, saling berkomentar yang sopan sesuai dengan isi video ya.
karena saya juga pengalaman kita masing-masing ya. Jadi tujuan kita pemula ini saling tukar inspirasi, saling bertukar pikiran, dan mencari solusi yang terbaik ya buat diri kita masing-masing. Jadi itulah tadi, kalau mau berkomentar, berkomentarlah yang sopan sesuai dengan isi video. Jangan kayak yang sudah-sudah, itu banyak sekali saya mendapatkan spam ya. Banyak sekali saya mendapatkan spam. Saya nggak tahu apa memang orang iseng atau bagaimana, saya nggak tahu. Yang jelas saya nggak ambil pusing. Begitu ini apa namanya, komentarnya nggak ada, saya hapus, karena saya juga nggak mau terkena dampaknya. Cuman yang rugi bukannya saya, teman-teman sendiri. Jadi berkomentarlah dengan kata-kata yang bagus ya. Jadi nggak perlu teman-teman menyuruh saya untuk mampir balik, nggak perlu. Jadi teman-teman kalau mau dikunjungi cukup tinggalkan jejak di video saya, itu saja ya. Jadi teman-teman tinggalkan jejak saja, nggak perlu teman-teman berkomentar untuk mampir balik, mampir ke rumah, nggak perlu. Saya sudah tahu karena saya juga pemula, saya juga masih banyak belajar. Siapa yang sudah berkunjung pasti saya kunjungi balik. Terkadang orang yang nggak berkunjung saya kunjungi, jari itu sampai lemes pokoknya. Jadi teman-teman, untuk mencari subscriber dan jam tayang itu jungkir balik ya, jangan dianggap mudah. Ini kalau mau tahu, saya ngerekam video ini jam berapa? Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Tuh pekerjaan saya tuh. Masih banyak pekerjaan saya. Jadi video ini kalau teman-teman mau tahu, nih saya tunjukkan jam berapa saya upload video. Jam 4. Hampir jam 5 ya. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nih jam berapa? Jam 4. Jadi jangan dianggap mudah kita nge-YouTube itu ya, apalagi pemula itu harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Bagaimana mencari viewer dan jam tayang itu, mencari subscriber itu nggak mudah ya, nggak mudah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi kita di sini tujuannya saling sharing, karena pengalaman kita berbeda-beda. Karena saya itu masih banyak perlu pengalaman juga dari teman-teman ya. Kita saling, bisa dibilang saling curhat ya. Oke, sekian dulu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.